Kita memberi penuh keikhlasan kepada sesama yang memang membutuhkan. Allah kan membalasnya dari arah yang tak terduga dan melebihi dari yang kita kira. Itu namanya nikmatnya sedekah. La ilaha illallah, 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 Muhammad Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillahi walhamdulillahil wahidil ahad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illallah subhanal alimul alam. La ilaha illallahu syafil kafi. La haula wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah dan juga jamaah Masjid An-Nida TPI yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala kenikmatan dan karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita. Semua atas kehendak dan izin Allah. Kita datang ke tempat ini pun karena izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah dapat melangkah kaki ini dan tidaklah terbangun mata kita dari kelelapan tidur kita tanpa izin dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bermohon dan bernaung serta berlindung kepada Allah supaya Allah hindarkan kita dari sesuatu yang tidak manfaat, dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari usia yang tidak manfaat, dan dari segala kesempatan yang tidak bermanfaat. Semoga Allah berikan segala-galanya bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pastinya beberapa episode yang lalu kita telah belajar kepada guru kita Ustadz Yusuf Mansur tentang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak ada sesuatu yang dapat kita sembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal inilah yang akan mampu mendatangkan ketenangan, kenyamanan, ketentraman di dalam jiwa kita dan kehidupan kita. Sungguh sebaliknya, bagi mereka yang tidak menjadikan Allah sebagai imam, tidak menjadikan Allah sebagai tempat bernaung, bersandar dan berlindung, sungguh mereka akan mendapatkan sesuatu yang merugi. Kali ini kita akan bicara tentang kalimat surga. Seperti yang Ustadz katakan beberapa episode yang lalu, hari ini kita akan bicara tentang kalimat surga. Mungkin Bapak Ibu dirahmati Allah, baik yang di rumah ataupun di dalam masjid ini, bertanya, apa yang dimaksud dengan kalimat surga? Kalimat surga di sini maksudnya adalah la haula wa la quwwata illa billah. Tiada daya upaya dan kekuatan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah yang maha tinggi dan dialah Allah yang maha bijaksana.
Tiada kekuatan yang dapat mengangkat kita dari keterpurukan kecuali kekuatan dari Allah. Tiada kekuatan yang mengangkat kita dari berbagai macam masalah kecuali kekuatan dari Allah. Tiada kekuatan yang dapat mensukseskan segala cita-cita dan keinginan kita kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dalam hal ini Allah jadikan kita orang-orang yang senantiasa berwajah menghadap hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu marilah kita mulai acara kita ini, pengajian kita ini dengan suratul Fatihah agar Allah mengabulkan apa yang kita minta. Allah buka ilmu untuk kita, Allah buka rezeki untuk kita, Allah buka kesehatan untuk kita semua. Al-hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syai'ul lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga doa kita diijabah dan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, saya ingin mengajak pemirsa baik yang ada di rumah ataupun di Masjid An-Nida TPI ini dengan sebuah kisah yang menurut saya ini akan dapat menggugah hati kita semua. Ada seorang anak kecil yang masih begitu belia usianya, beliau ini yatim dan piatu. Tidak punya ayah, tidak punya ibu. Ketika ada dalam suatu masjid, anak ini sedang sholat. Lalu dia tidak tahu kalau di belakang itu ada seorang bapak yang memperhatikan anak ini. Di dalam gumam si bapak itu berkata bahwa sungguh sangat indah apabila memiliki anak tersebut. Dia merindukan memiliki anak yang soleh. Dia liatin gerakan anak itu, mulai dari awal sholat sampai akhir sholat dan bacaan sholatnya. Lalu setelah selesai anak ini sholat, bapak ini menghampiri anak tersebut. Dan dia berkata kepada anak itu, "Nak, kau ini anak siapa?" Lalu si anak itu menjawab, "Ayah saya sudah meninggal dan ibu saya pun sudah meninggal." Lalu si bapak ini berkata, "Nak, maukah kau kujadikan anak? Nanti engkau aku belikan baju, nanti engkau aku berikan makanan, nanti engkau aku berikan minum." Lalu si anak ini tersenyum dan dia berkata kepada bapak tadi, "Jadi kalau saya kedinginan, bapak yang kasih saya baju?" "Iya." "Kalau saya lapar, bapak yang kasih makan?" "Iya." "Kalau saya haus, bapak yang kasih minum?" "Iya." "Terus kalau nanti saya masuk di dalam kubur, apa bapak bisa menaungi saya? Apa bapak bisa melindungi saya?" Lalu si bapak itu terdiam dan si bapak itu langsung menundukkan kepala. Sebelum saya lanjutnya, saya ke depan dulu deh. Misi Pak. Iya. Ini kalau saya ke depan pasti udah ada yang duga-duga. Jangan-jangan. Ya, baik, saya lanjutkan kisah tadi. Lalu si bapak itu tertunduk wajahnya dan dia tidak bisa berkata apa-apa ketika seorang anak kecil mampu menghantarkan si bapak tadi bertauhid hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh dahsyat. Lalu si anak ini berkata, "Pak, saya akan serahkan jasad dan ruh saya hanya kepada Dia yang mampu menaungi saya, melindungi saya, menolong saya dari siksa Allah di alam kubur." Subhanallah. Satu kisah, seorang anak mampu demikian mengajak kita yang membaca kisah tersebut, yang mendengarkan kita kisah tersebut, rasa-rasanya kita belum sanggup berkata-kata demikian. Bapak Ibu dirahmati Allah, itu sekedar penghantar cerita. Saya angkat dari beberapa cerita sufi yang saya suguhkan di pagi yang sangat indah ini. Dan insya Allah nanti kita akan lanjutkan pengkajian kita setelah kita kumandangkan adzan yang berikut ini. Dan pemirsa yang di rumah sedang siap-siap silahkan. Yang mau wudhu silahkan, yang mau ke masjid juga silahkan. Insya Allah kita di sini semua akan melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah dan semoga sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang adzan silahkan.
Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Baru saja kita melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah. Semoga ibadah sholat subuh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin jamaah yang di Masjid An-Nida TPI juga pemirsa yang ada di rumah tanya-tanya, ustadznya mana? Semalam saya baru lihat jam 2 lebih. Ketika saya bangun, saya lihat ada 13 panggilan tak terjawab. 13 Bu, ini bukan angka hoki, ini bukan. Tadi buat pasang togel lagi. 13 nggak taunya itu salah satu driver Ustadz Yusuf Mansur. Saya mohon maaf malam nggak diangkat karena memang di salon dan saya sudah tidur. Memang sengaja Pak, saya kalau udah masuk Senin atau Selasa, ini kalau udah Isya langsung bablas deh. Langsung kita tidur siap-siap buat nanti malam. 2:30 kita udah berangkat. Kacau juga kalau kita bawa mobil mata lagi ngantuk. Nah, makanya malam ada telepon 13 nggak tahu saya. Saya baca SMS salah satunya ada dari Ustadz Yusuf Mansur. Mungkin beliau juga sedang menyaksikan kita dan beliau pesan beliau kelelahan, capek habis aktivitas kemarin tuh ya. Sehingga jam 10 malam lebih kalau nggak salah masih ada di Cikampek. Dia mohon Ustadz tolong badalin dulu. Mudah-mudahan barakahnya sama. Amin. Saya juga deg-degan juga nih Pak nih. Gantiin Ustadz Yusuf Mansur guru saya. Padahal kita juga lagi banyak belajar kepada beliau tentang tauhid. Tapi kita doakan yuk, angkat kedua tangan kita. Kita doakan guru kita Ustadz Yusuf Mansur. Semoga Allah berikan kesehatan, Allah berikan keluangan waktu, Allah berikan keberkahan kepada beliau, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya. Begitu juga kepada para alim ulama dimanapun saja berada. Dan insya Allah banyak memberikan kepada kita ilmu yang manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya, mudah-mudahan langkah kita ke masjid ini untuk menuntut ilmu ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga saya ucapkan selamat datang kepada jamaah yang dari Kalimantan ya. Kalimantan mana Bu? Kalimantan Selatan. Semoga perjalanannya dari sana menuju tempat ini untuk menggapai ridha Allah, Allah berikan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Memang saya kalau 2:30 melintas, saya lihat pas udah lempangan belokan TPI situ, saya lihat ada ibu-ibu banyak lebar jalan kaki, kucluk kayak. Dia tuh ya Allah, ini orang semangat banget nuntut ilmu. Dia jalan kaki menuju tempat sini. Tapi nggak tahu dari sononya. Dari rumahnya nggak tahu naik angkot apa naik ojek. Penting saya lihat dia jalan kaki. Kita doain semoga yang sering datang jalan kaki besok-besok nggak lagi jalan kaki. Terbang. Allah kasih kendaraan yang layak buat kita semua. Amin. Ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan berkecil hati. Walaupun guru kita Ustadz Yusuf Mansur berhalangan datang, tapi beliau mendatangkan gurunya beliau. Bayangin. Kalau Ustadz Yusuf Mansur guru kita, yang didatengin gurunya beliau. Kalau kata film Cina, kakek guru datang. Ya, Kiai Kosasi, insyaallah sudah ada tengah-tengah kita. Nanti kita minta tanggapan beliau tentang kalimat surga, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Langsung saja kita minta kepada Ustadz Kosasi untuk menyampaikan apa yang dimaksud dengan kalimat surga, la haula wala quwwata illa billah. Monggo Kiai. Ya. Bisa bangun juga nggak apa-apa Kiai. Iya. Kita ikut-ikutan gaya Ustadz Yusuf Mansur nih. Silakan Kiai. Ya. Bangun aja Kiai, enak ya. Biar ibu-ibunya kelihatan. Nah, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suruh kameramen maju katanya. Ayo. Isi Pak. Iya. Biar kelihatan semuanya deh. Sip. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da amma ba'du. Ya, kalimat surga memang yang tadi sudah Ustaz Albar sebutkan, la haula
wala quwata illa billahil alil azim. Satu hari Rasulullah pernah menawarkan kepada sahabatnya Abu Dzar. Beliau bersabda, "Ya Abu Dzar, ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah." Wahai Abu Dzar, maukah engkau aku ajarkan kalimat yang apabila engkau baca, maka berarti engkau sudah menyimpan perbendaharaan di dalam surga. Artinya ketika kita memperbanyak bacaan ini, maka Allah sudah jamin tempat kita di dalam surga. Kata Abu Dzar, "Bala ya Rasulullah, tentu saya mau ya Rasul kalau itu engkau ajarkan kepada saya." Lalu Rasul bersabda, "Qul la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim." Ucapkan secara terus-menerus, tanamkan di dalam hati kalimat la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Nah, ini salah satu yang diajarkan oleh baginda Rasul, yang nanti juga ada beberapa khasiat dan ada beberapa manfaat dari kalimat la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Demikian. Oh ya, saya nggak tahu, udah selesai nggak tahunya. Baik Kiai. Ya memang kalau kita pahami bahwa segala sesuatu berangkat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu saya pernah diajarkan satu kalimat tauhid oleh guru saya, Kiai Haji Umay Ja'far Siddiq. Beliau mengajak kita para dai TPI pada saat itu untuk menyebut kalimat yang semuanya berakhir kepada Allah. Kalimatnya minallah billah fillah lillah ilallah minallah billah fillah lillah ilallah. Mau bisa Pak? Pak serem banget mukanya. Subuh-subuh nggak ada senyum, udah kayak macan nongkrong Pak. Ayo sama-sama. Minallah billah fillah lillah ilallah minallah billah fillah lillah ilallah. Semuanya kembali kepada Allah. Minallah, dari Allah. Alam semesta yang kita lihat ini, langitnya yang begitu indah tegak tanpa tiang pun Allah yang menjadikan. Bumi yang begitu terhampar luas, yang di dalamnya banyak sumber kekayaan alam pun Allah yang mengadakannya. Untuk siapa? Untuk siapa? Manusia. Mana manusia? Kita, lu aja kali. Mereka yang menganggap Allah adalah segala-galanya, itu adalah khalifah fil ardh. Khalifah Allah. Kita aja Bu, Pak, sejak lahir siapa yang mengeluarkan kita dari perut ibu kita? Siapa? Bukannya dokter. Bukannya bidan. Bukannya dukun. Siapa? Allah. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Dan Allah yang telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu. Bayi sejak kecil diajarkan tauhid. Hanya mengazah kepada Allah, yakini Allah yang telah mengeluarkan engkau dari perut ibumu. Emang dokter cuma alat doang. Kalau Allah nggak menghendaki itu si janin, itu si bayi keluar pada hari itu, alat canggih apapun nggak bisa mengeluarkannya. Betul nggak? Atau dokter juga bilang, oh nanti nih Bu, kayaknya 2 minggu lagi ini anak bakal keluar. Nggak taunya lebih maju, 1 minggu udah keluar tuh anak. Banyak kejadian kayak begitu. Ini yakin bahwa segala sesuatu, Kiai, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahsyat. Kita aja Allah yang keluarin. Kalau betul dokter yang ngeluarin, apakah dia tuh dokter yang ngasih makan tuh bayi di dalam perut ibu? Ayo, siapa itu? Lewat apa? Tuh bayi makan dari ari-ari tuh kan? Ya enggak? Siapa yang gerakin tuh saluran makan masuk dalam mulut bayi? Mulut bayi, ke perut bayi. Bayi belum mangap. masih di Kiai? Masih diselumutin sama ketuban. Ya kan?
Itu Allah tuh yang menggerakkan, terus masuk saripati makanan ke dalam perut si bayi 9 bulan lamanya. Ini kan telah mengajarkan pada kita tentang kehidupan hanya Allah berasal. Dan kepada Allah kita akan kembali. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Monggo Kiai, lanjutkan. Iya, saya teringat dengan salah seorang penceramah yang juga menceritakan soal bagaimana proses pengeluaran bayi itu. Padahal kan kalau diukur bayi itu kan besar, sedangkan saluran keluarnya kan tidak terlalu besar. Emang kecil Kiai ya? Oh gitu. Kepala bayi besar, badannya pun besar. Tapi ternyata ketika bayi itu keluar, semua tulang-tulangnya lunak. Dilunakkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa keluar. Begitu kena udara luar langsung mengeras. Tapi kalau udaranya masuk ke dalam, keras di dalam Kiai. Tapi enggak ya Allah. Enggak, alhamdulillah. Begitu juga makanan. Begitu bayi keluar, dia sudah bisa makan sendiri. Selama di dalam rahim, dia disalurkan makanan melalui tali pusat bayi tersebut. Tapi begitu keluar, tali pusat diputuskan, bayi sudah diberikan kemampuan oleh Allah untuk memakan. Demikian pula pernapasan. Napas ketika di dalam rahim, dia melalui tali pusat. Begitu keluar, kemudian tali pusat diputuskan, Allah sudah beri kemampuan paru-paru untuk berdenyut, bergerak, dan bernapas dengan sendirinya. Subhanallah. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang mengeluarkan kita dari perut ibu kita tanpa kita ketahui sedikit pun. Subhanallah. Jadi nggak ada kekuatan apapun. Tidak ada kekuatan apapun yang kita miliki kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita sering juga berpikir dalam kehidupan kita, mana sih kekuatan Allah ya Allah. Masalah bertubi-tubi. Belum selesai yang atu, datang lagi yang atu. Kalau dalam keluarga kita masalah sama bini belum selesai anak ngadat. Belum selesai anak ngadat, tetangga ngomel. Belum selesai tetangga ngomel, teman lama kita telepon, nagih utang sama kita. Di rumah kontrakan belum lunas 4 bulan. Telepon 3 bulan belum lunas. Iuran TV 1,5 bulan. Listrik nunggak sampai 4 bulan. Ini kayaknya kalau hal kayak gini menghadapi kehidupan kita, apa yang kita lakukan? Pak, apa yang kita lakuin? Oh, kita akan bilang la haula wala quwata illa bila, tidak ada kekuatan yang mendatangkan rezeki kecuali kekuatan Allah Subhanahu. Tiada kekuatan yang mengangkat kita dari keterpurukan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahwa memang kalau kita mengucapkan kalimat la haula wala quwata illa billah, ini ada kekuatan dahsyat. Benar. Saya punya satu cerita Kiai, mungkin udah sering banget disampaikan, tapi saya coba ingin sampaikan secara berbeda. Orang yang melakukan sesuatu karena Allah, dia akan punya kekuatan. Suatu ketika, di pagi yang masih gelap gulita, matahari pun belum menampakkan wujudnya di ufuk timur, tampak dari kejauhan seorang laki-laki parubaya. Sebutlah ini Pak Kiai. Di tangannya itu dia menggenggam golok. Dia berjalan dengan cepat, langkah pasti dan tegap. Kemana si Pak Kiai ini berangkat? Oh, ke satu tempat di mana terdapat pohon yang besar. Di dalam benak hati si Kiai dia berkata, pohon ini harus saya tebang. Lantaran pohon inilah masyarakat tidak lagi menyembah Allah, tidak lagi berazah kepada Allah, tidak lagi bertauhid kepada Allah, tapi dia meminta kepada pohon yang besar ini. Lantaran ini pohon, masyarakat harus saya bebaskan dari kemusyrikan. Dia mau tebang nih pohonan, ya kan? Berangkatlah dia, tek. Ketika sampai di depan pohon itu, dia udah siap mau mengangkat goloknya, ya. Dia mau nebang pohon. Belum nebang dulu, baru angkat dulu. Dia mau angkat, dia udah siap-siap Pak. Dia mau hantam. Tiba-tiba dari balik pohon itu, ada siapa? Nanti setelah komersial break yang berikut ini, insya Allah. Ya. Baik, pemirsa dirahmati Allah, kita kembali lagi. Ya, Kiai boleh silakan duduk. Ya, maklum udah tua boleh duduk.
Ya ini guru saya juga, guru Ustaz Yusuf Ansor, nanti beliau akan menyampaikan testimoni tentang la haula wala quwwata illa billah. Tapi sebelum saya lanjutkan cerita saya tadi, kok tiba-tiba nih hijau semua. Tadi putih. Dari Kalimantan ya Bu? Perempuan semua? Lakinya nggak ada? Ini jangan-jangan janda semua ini. Ya, baik Bapak Ibu dirahmati Allah. Kita lanjutkan tadi cerita yang tadi. Tiba-tiba dari pohon tersebut, nongol seorang kakek-kakek tua, set. Lalu dia bilang, hei, kata siapa? Kata saya barusan. Hei, mau apa kau kesini? Saya datang ini mau nebang ini pohon. Ini lantaran pohon orang lagi nggak menyembah Allah. Nggak lagi minta tolong sama Allah, nggak lagi bermohon sama Allah. Ini pohonan harus saya tebang. Apa tuh kata kakek? Kalau situ mau nebang pohon ini, langkahi dulu mayat saya. Akhirnya si Pak Kiai tadi berantem tuh sama si kakek-kakek. Baku hantam nggak bisa dipisahin. Duanya saling hantam dengan jurus masing-masing. Bet 3 kali pukulan. Si kakek itu jatuh. Tepar dia. Plek. Tepar itu apa sih? Jatuh, terkapar dia. Maklum nih bahasa lenteng, tepar. Jatuh, plek. Lalu dalam keadaan terdesak, dalam keadaan terhimpit, si kakek ini bilang, tunggu Pak Kiai, jangan bunuh saya. Saya pengen ngomong sesuatu. Pak Kiai ini orang baik. Pak Kiai ini orang soleh. Cuma sayang, miskin. Mau nggak saya kasih win-win solution? Kalau Pak Kiai nggak tebang pohon ini, nggak bunuh saya kasih nanti. Pokoknya tiap pagi di depan pintu rumah Pak Kiai, duit 3 juta standby. 3 juta Bu. Nggak ngapa-ngapain tiap pagi tuh. Nah Pak Kiai mikir juga, ya udah, ditungguin besok. Keesokan harinya, seusai sholat subuh, tiba-tiba benar tuh. Si kakek tadi ngomong nggak bohong Pak. Pas dia sampai dari masjid, dia pulang ke rumah, duit 3 JT. Ambil. Ya mantap, dia berkipas tuh. Emang kalau berkipas paling enak sama duit. Apalagi 6,7 triliun. Buh. Enak banget. Ya kan? Keesokan harinya sama, dapat juga uang 3 juta. Keesokannya sama, dapat 3 juta. Hari yang keempat. Pas lihat, ya udah kagak ada. Marah nih Kiai. Tuh kakek-kakek main-main dia sama saya. Saya dibohongin. Katanya setiap pagi ada uang 3 juta. Nih harus kita datengin lagi nih. Dia masuk dalam rumah. Dia ambil lagi tuh golok. Berangkat kemana? Ke pohon yang tadi dia mau tebang. Sampai di sana. Ketemu lagi tuh sama tuh kakek-kakek. Udah standby, udah pasang kuda-kuda deh. Dia udah tahu bakalan datang nih Kiai. Datang. Terjadilah baku hantam kembali. 1, 2, 3 pukulan. Pek. Siapa yang jatuh? Pak Kiai itu jatuh. Tuh Kiai bengong. Tunggu Kek. Dulu waktu perkelahian awal saya mudah mengalahkan engkau. Tapi kenapa kok kali ini saya yang mudah engkau kalahkan? Tuh kakek-kakek senyum, nyengir. Lu bayangin tuh kakek-kakek nyengir. Udah giginya kagak. Apa tuh kakek bilang? Pak Kiai, dulu kau datang awal kali ke sini. Kau datang dengan nama Allah. Bismillah, kau ingin membebaskan masyarakat dari kemusyrikan. Tapi kali ini kau datang yang kedua kali bukan lagi karena Allah. Kau datang karena aku nggak kasih uang. Sehingga hilang sudah kekuatanmu, maka dengan mudah aku kalahkan. Lalu siapa sih kakek tersebut? Perwujudan syaitan. Allahu Akbar. Ternyata kita suka kalah dalam kehidupan lantaran niat kita karena Allah udah mulai hilang. Makanya kita senantiasa berdoa kepada Allah, istiqomah, selalu bismillah, enggak hanya dalam lisan, tapi di dalam hati kita. Entuh orang yang baca la haula wala quwwata illa billah, Allah kasih sebuah kekuatan Kiai. Monggo Kiai. Ya, dari kalimat la haula wala quwwata illa billah itu kita pahami bahwa tidak ada daya, tidak ada kemampuan, tidak ada kekuatan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik ketika kita terhindar dari perbuatan maksiat, memang itu Allah yang jaga kita dari perbuatan maksiat. Maupun ketika kita melaksanakan kebaikan-kebaikan, melaksanakan amal soleh, itu juga
dibantu dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama memahami kalimat tersebut dengan perkataan mereka, la tahawula an maksiatillah illa bi'ismatillah. Tidak ada yang bisa memalingkan kita dari perbuatan maksiat kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Wala quwwata ala ta'atillah illa bi'aunillah. Tidak ada kemampuan, tidak ada kekuatan yang bisa menggerakkan kita untuk melakukan amal soleh kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu harus kita, bukan hanya sekedar kita baca, bukan hanya kita pahami, tetapi juga harus kita letakkan dan kita yakini di dalam hati kita bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan semata-mata hanyalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka di samping itu juga para ulama memesan kita, sahih amalaka bil ikhlas. Perbaiki amal kita dengan ikhlas lillahi ta'ala. Wa sahih ikhlasuka bittabarri anillah. Bittabarri anil quwwah. Begitu juga ketika kita sudah ikhlas dalam melakukan setiap amal soleh kita lillahi ta'ala, maka keikhlasan kita harus kita perbaiki pula. Dengan cara bagaimana? Yaitu dengan cara bahwa apa yang kita lakukan ini adalah semata-mata karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada kemampuan dan kekuatan dari diri kita. Ya. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik Kiai, sebelum kita lanjut sudah ada penelpon. Assalamualaikum. Salam Bar, aneh nih nelfon. Ternyata guru kita nelpon. Ya Ustadz, gimana kabar? Lagi liatin aja di TV ini. Oh, lihat TV ya. Enak banget liatnya. Gimana? Enak bener ngeliatinnya. Kita juga enak dengernya nih. Emang kadang-kadang enakan jadi murid ketimbang jadi jemaah gitu. Ketimbang jadi ustadz gitu ya. Iya. Ngerasa sahabat cerita tentang pohon ya. Di sini pohon udah habis Bar, udah dijadiin kontrakan. Nah, apaan tuh? Di sini pohon udah habis dijadiin kontrakan. Oh, mantap gitu Mas Ustadz. Iya Ustadz, bisa kasih kita nasihat Ustadz via telepon? Iya, kayaknya saya lebih milih pengen dengerin dulu nih. Ya, biar dengernya banyakan dari Ustadz Albad dan Kiai Kosasi. Jamaah yang dirahmati Allah, seluruh pemirsa dan siapa-siapa yang ada di dalam masjid. Ya mohon maaf saya tidak bisa hadir di sana, tapi saya ngikutin. Nih saya baru turun nih dari sholat subuh. Dan alhamdulillah saya bisa belajar nih meski baru masuk ke TPI-nya. Dan subhanallah ilmu la haula wala quwata illa billah dari Kiai Kosasi itu Masya Allah deh. Di pesantren Darul Quran Kiai Kosasi ngajar spesial khusus tentang hauqalah ini. Sudah banyak atas izin Allah menyelamatkan orang-orang yang bermasalah gitu. Karena la haula wala quwata illa billah seperti kita menjadikan Allah gantungan segala-galanya. Ketika kita ngomong la haula wala quwata illa billah, apalagi dengan keyakinan tingkat tinggi, maka Allah yang akan mengatur segala-galanya dan mengurus kita. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Setiap orang yang bertakwa, yang memelihara dirinya, maka Allah akan jadikan dia jalan keluar. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Artinya nih, ketika seseorang kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah niscaya akan betul-betul ya mengurusnya. Cuma memang kita ini kadang-kadang kurang percaya. Entah gimana nasib saya, entah bagaimana rezeki buat saya, entah bagaimana makannya anak-anak, entah bagaimana kuliahnya anak-anak, entah nggak kebayar, entah nggak selamat, dan segala-galanya. Kadang-kadang kita malah kemudian meragukan kepercayaan ya akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Banyak cerita, kalau kita buka nanti line telepon ke pemirsa besok atau kapan yang seri-seri khusus, akan ada cerita-cerita yang subhanallah.
ada satu bus jatuh dari jurang, ya jatuh ke jurang. Tapi kemudian selamat hanya gara-gara satu tangkai kecil. Yang harusnya nggak bisa itu tangkai menjaga bus. Dan saya setuju pada Ustaz Albar. Ya. Kadang-kadang kesalahan niat, pergeseran niat, itu terjadi juga sama kita-kita Ustaz. Iya, dulu di awal-awal nggak ada kita cerita amplop, nggak ada kita cerita ujrah, nggak ada kita cerita kontrak, nggak ada kita cerita tentang apa bayaran. Kita ceritanya tentang Allah Subhanahu Wa Taala saja. Tapi kemudian setan-setan di dalam kehidupan pendakwah berubah menjadi tuan rumah hajatnya, berubah menjadi tuan rumah panitia maulid, berubah menjadi panitia Isra Mi'raj. Dan mereka kemudian mengubah ustadz-ustadz itu. Atas nama sedekah kepada para kiai, atas nama sedekah kepada para ustadz. Sudah banyak ustadz-ustadz yang kemudian berubah. Memilih tempat-tempat mengajar, memilih tempat-tempat dia berdakwah. Dan itulah tadi cerita Ustaz Albar. Akhirnya kekuatan dakwahnya tidak ada. Saya mohon doa dari para pemirsa semua. Amin. Mudah-mudahan saya termasuk penebang kayu yang pertama. Amin. Yang tidak berubah karena janji setan. Amin. Tapi tetap berada sikoh dari janjinya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Gitu Ustaz Albar. Iya, Ustaz. Terima kasih banyak nasihat dan tausiahnya. Walaupun via telepon rasanya sejuk banget di hati kita. Alhamdulillah Ustaz. Iya, mudah-mudahan. Pamit ya, salam sama Kiai Kosasi. Iya. Saya baru nih ngelihat dari TV ini, ya ternyata ada yang tidur, ya mah. Iya. Kelihatan dari sini, ada yang merem. Ya saking ademnya Kiai. Saking sejuknya di masjid. Kelihatannya jemaah dari Tenggarong masih ada ya? Kalimantan Selatan Ustaz. Kalimantan Selatan dari Kutai Selatan masih ada. Kemarin saya punya janji mendoakan anak-anak yang kemarin ada fotonya itu ya. Baik dah, yuk kita baca doa. Amin. Lewat telepon ini saya pandu membaca suratul Fatihah. Ya buat siapa yang sakit, buat siapa yang pengen anaknya jadi saleh-salehah, jadi para penghafal Al-Quran. Amin. Yang belum pada pergi haji biar kemudian bisa berangkat haji. Amin. Ya, semua yang punya hajat dan kesulitan biar sanggup mengatakan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya upaya kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk tidak ada daya upaya yang bisa menyembuhkan kecuali Allah. Tidak ada daya upaya yang bisa menjadikan anak soleh kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menjadikan istri solehah kecuali Allah. Tidak ada yang bisa kemudian menjadikan suami soleh kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menahan sesuatu ancaman kecuali Allah dan seterusnya. Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ustaz Albar bisa 1 menit 2 menit bisa? Setelah ini bisa Ustaz, kita mau komersial break dulu. Setelah ini saya mau ke kamar kecil dulu nih ya. Oh iya, kita tungguin, tenang. Baik Ustadz, nanti setelah komersial break kita sambung lagi Ustadz. Baik. Iya, baik, Ustadz dirahmati Allah, kita akan kembali lagi nanti dialog dengan guru kita dan masih dengan Kiai Kosasi setelah yang berikut ini. Ya. Baik, Kiai silakan dilanjutkan kembali sambil kita nanti terhubung dengan Ustadz Yusuf Mansur lagi. Baik, ini memang kalimat hauqala atau la haula wala quwata illa billahil azim. Dianjurkan kita untuk membaca setiap hari minimal 100. Kalau kita baca setiap hari 100, maka kata Nabi, lam yusibu fakrun abada. Nggak bakal jadi orang miskin. Setiap hari 100. La haula wa la quwata illa billahil alil azim. Itu 100 kali paling 5 menit Pak kita baca. Ya. Kalau lagi banyak urusan, lagi bingung, banyak persoalan, dianjurkan oleh Nabi, salah sami'ati marrah 300 kali. Boleh mau sekali duduk 300 atau setiap habis sholat 60. Maka ada seorang yang pada saat itu katanya merasa kesulitan mendapat jodoh. Usianya sudah cukup. Kata dia, Pak Ustadz, rasanya jodoh jauh banget sama saya nih. Saya teringat dengan hauqala ini, saya katakan coba dah bacalah haula wala quwata minimal 300 setiap hari.
Boleh 60 setiap habis sholat, boleh sekali duduk. Ternyata dia bukan baca 300. Dia baca setiap habis sholat 100 kali. Jadi jumlahnya berapa? 500. Lebih dari yang dianjurkan Oleh Nabi. Hasilnya Kiai? Hasilnya ternyata sekali datang jodoh 4. Seru juga nih. Malah jadi bingung kan? Iya. Datang 4 langsung Kiai. Datang 4 langsung nih, subhanallah. Subhanallah. Baik Kiai, sebelum Kiai lanjutin 4 atau 6, nama lagi. Kita sudah terhubung dengan Ustadz Yusuf Mansur. Silakan Ustadz. Iya benar tuh. Benar banget itu. Benar banget itu. Asal benar yakin itu ya. Jangan kata 100, apalagi sampai 300 dan 500. Sekali aja kita baca la haula wala quwata illa billah. Itu Kiai Kosasi pernah mengajarkan kepada saya. Asal antum yakin, maka antum selamat insya Allah. Itu ketika kemudian saya punya banyak masalah. Tempat ngadu kita kan secara manusianya ya, selain Allah Subhanahu wa taala kita adalah para guru kita yang kemudian mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kemudian saya pegang dengan yakin la haula wala quwata illa billah yang hatta hadzal yaum, sampai hari ini kemudian saya pegang nih kalimat alhamdulillah lempeng-lempeng aja gitu. Saudara, di 1 menit ini saya ingin sekedar meminta maaf kepada pemirsa. Iya. Baik yang ada di dalam masjid maupun di rumah. Saya kan katakan kepada semuanya bahwa siapa orang yang mau mendownload kuliah tauhid itu ada di bab kuliah online di website saya www.wisatahati.com. Ternyata ada jemaah yang menemukan bahwa untuk mengakses kuliah online itu bayar 100.000 rupiah. Saya ingin mengulang lagi kalimat saya. Kalau saja saya bisa kemudian mencantumkan bayaran 1 juta, saya bikin 1 juta. Saya udah bilang, apa aja kalau kita bisa jadiin duit, dan itu halal adanya, kita lakukan. Kita bikin pisang goreng, kita jual, kita beli mobil, kita sewain, kita bangun rumah, kita bikin perumahan, kita jual, kita dagang, termasuk kita bikin nih kuliah. Lalu buat apa duitnya? Duitnya buat program PPPA, buat menghafalkan orang tua Al-Quran, buat ngirim-ngirim tuh pendakwah pada ke daerah-daerah. Kita punya 6.000 guru yang kita gaji, 6.000 guru yang mengajar di TK TPA. Duitnya dari mana? Dari situ. Makanya mohon redonya. Ya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Gara-gara ada yang protes bayar, per besok saya naikin jadi 200. Udah. Mudah-mudahan tambah banyak rumah lain. Amin. Ya begitu aja Ustaz Albar. Baik Ustaz. Terima kasih. Iya. Sama Adi Panji dan semuanya. Iya. Ya nanti kapan-kapan saya cerita bahwa hari kemarin saya nengokin seorang kiai yang umurnya 177 tahun. Iya. Subhanallah. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah ngasih kita kemuliaan dalam panjangnya umur kita. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai, kita sudah ada di 2 menit akhir. Mungkin singkat kesan tentang la haula wala quwata illa billah untuk kita semua, Kiai. Iya. Setiap permasalahan bisa diatasi oleh Allah dengan memperbanyak la haula wala quwata illa billah. Sampai juga ada seorang yang sudah tidak mampu membayar hutang sehingga setiap saat didatangi oleh apa namanya? Kolektor namanya. Kolektor. Dengan wajah yang begitu seram. Kadang-kadang dia harus bersembunyi. Saya katakan cobalah baca la haula wala quwata illa billah minimal 300. Ngilang tuh, Kiai. Dia baca. Ternyata setelah selesai baca, setelah dia rutinkan 300 kali setiap hari, yang biasa datang dengan wajah serem, ternyata cium tangan.
Waduh. Dia beriadah lagi, tambah 40 hari riyadhah yang memang kita anjurkan, puasa, tahajudnya, ternyata dia dipertemukan dengan seorang teman lamanya yang alhamdulillah membantu melunasi hutang-hutangnya. Subhanallah. Baik Kiai, kita sudah sampai di akhir. Pengen rasanya kita terus mendengarkan tentang kalimat surga la haula wala quwata illa billah, tapi yang pasti segala sesuatu dari Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pun hari ini ada di masjid ini pun karena Allah, kita pun nanti kembali selamat pun karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah jadikan kita hamba-hamba yang senantiasa bersandar bernaung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah kabulkan segala cita-cita kita. Allah angkat kita dari kelemahan menjadi hamba yang kuat karena Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kami semua kru nikmatnya sedekah yang terlibat dalam acara ini. Mohon maaf lahir dan batin juga kepada guru kita Ustaz Yusuf Mansur dan kepada semuanya. Illa liqa ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.